Oke sobat YouTube, jumpa lagi di tempat yang berbeda. Nah, ini kira-kira di mana ya? Jadi di kejauhan di depan sana, di depan kita itu adalah pemandangan bukit, bukan bukit sih ya, barisan Gunung Gede Pangrango gitu. Mungkin karena tertutup awan, jadi nggak terlalu lihat nih, nggak terlalu kelihatan nih gunungnya teman-teman. Nah, ini di mana ya tempatnya? Oke, sebentar lagi kita spill tempatnya di mana dan seperti apa layout keseluruhannya. Simak terus videonya sampai habis. Yuk, gas. Oke teman-teman, ini penampakan jalan raya utamanya. Kalau teman-teman datang dari arah sana itu dari arah kota Bogor ya, dari arah Batu Tulis. Dan kalau dari sebaliknya, nah kalau teman-teman datang dari arah sana itu dari tol Bocimi exit Caringin ya. Jadi teman-teman punya dua opsi jalur, bebas mau lewat mana. Yang dari sana dari kota Bogor, dan sebaliknya tadi itu dari tol Bocimi. Dan ini nama tempatnya. Nah, namanya Bumi Rineh atau Rineh ya. Nanti saya cantumin Google Maps-nya. Nah, dari jalan raya utama kita langsung masuk sini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini tampak depannya ya. Jadi kalau teman-teman dari arah tol Bocimi belok kanan nyebrang langsung masuk ke dalam sana gitu. Yuk, kita cek dalamnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk ke area parkirnya ya. Jadi setelah masuk dari gerbang sana, nah ini langsung ke sini nih. Nah tuh teman-teman bisa lihat parkirnya luas banget ya. Gitu. Jadi dari pintu masuk sana langsung ke sini. Nah, kita lihat ini parkirannya. Selain parkiran mobil, di sana juga ada parkiran motor nih guys. Gitu teman-teman. Yuk kita cek. Nah ini untuk fasilitas parkiran motor ya teman-teman, cukup luas. Ini luas banget dan ada kanopinya. Jadi motor teman-teman kalau datang ke sini nggak perlu khawatir kehujanan. Gitu teman-teman. Nah jadi dari pintu masuk sebelah sana tinggal belok ke kiri aja, langsung lurus ke parkiran motor, dan ini entrance masuk utamanya gitu kira-kira teman-teman. Oke, dari parkiran masuk situ jangan khawatir, buat yang muslim nih teman-teman, sudah ada fasilitas musola. Nah ini nih, jadi ini fasilitas musolanya. Teman-teman bisa kalau sudah waktunya sholat bagi yang muslim langsung sholat di situ guys, kira-kira gitu. Oke teman-teman, yuk sekarang kita masuk. Kalau dari sini belok kiri, ini pertama yang kita temuin ini katanya adalah bangunan galerinya. Yuk kita cek seperti apa di dalamnya. Gitu teman-teman. Nah oke, sebelum pintu masuk kita nemuin beberapa penampakan art ya. Ini ada radio zaman dulu, ada kursi juga. Yuk kita cek. Nah kayak gini nih. Ini kayak kembali ke tahun 70-an ya. Nah ini juga ada lampu dengan ornamen skull atau tengkorak di sini. Yaitu, dan di sebelahnya ada meja-meja kecil dengan sedikit tanaman kaktus mini di sebelah sana. Ayo kita masuk. Oke, seperti ini penampakan di dalamnya. Gitu teman-teman. Ini ada motor tua ya. Ada helmnya juga. Ini ada beberapa kaos yang dipajang di sini. Bisa dibeli. Dan di sini seperti museum-museum gitu ya. Banyak koleksi-koleksinya nih teman-teman. Di sini ada rak Coca-Cola. Teman bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada kamera zaman dulu nih. Yuk kita cek.
Nah, ini teman-teman nih. Ada merek Fujika ya. Oke, seperti ini penampakannya. Ini ada papan skateboard juga tuh. Memang ini harus yang ngerti art ya. Jadi memang ini barangnya keren-keren sih. Kalau buat yang paham banget sama art, bisa tulis di kolom komentar. Sekarang kita cek di luarnya lagi seperti apa. Yuk, gas. Oke, setelah dari galerinya teman-teman, kita bisa kembali ke akses utamanya. Di sana ada table, di sana juga bisa. Di sana ada table, di sana juga ada table. Nah, teman-teman pertama masuk bisa ke sini nih. Gitu. Ini ada area kasir dan pemesanannya. Tapi teman-teman tadi sih saya pesan itu bisa langsung di tablenya. Jadi nanti waitress atau waiternya langsung taking order ke meja masing-masing, kira-kira gitu. Yuk kita cek seperti apa layoutnya. Oke Sobat YouTube, jadi ini adalah main hall utamanya ya dari restonya. Nah ini kalau kita lihat di sebelah kiri nih ada beberapa barang-barang yang menarik ya. Rasa artnya kuat banget di sini dan teman-teman juga bisa lihat di depan kita nih banyak banget table-table yang tersedia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau kesini kehabisan tempat, kayaknya cukup buat puluhan orang. Kira-kira gitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah area kasir dan table-table di sebelah sana sini, di sebelah sini ada AC-nya ya. Di belakang kita ini ada fasilitas toilet gitu teman-teman. Nah, ini untuk laki-laki. Ini ada wastafelnya, dan di sini untuk toilet wanitanya. Kira-kira gitu teman-teman. Dalamnya seperti ini, cukup simple. Gitu ya teman-teman, dan bersih juga gitu. Oke, setelah dari area kasir lalu area toilet, kalian jalan sebelah sini, ini ada banyak pilihan table lagi. Nah ini keren nih, ini kayak glamping ya, segitiga gitu, kayak tenda-tenda Indian zaman dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa teman-teman. Nah gini, ada lampunya, ada open space di situ, jendela, dan ada colokan nih. Ini ada seperti kipasnya nih, jadi teman-teman gak usah ngerasa pengap. Ada satu table dan dua meja, ada dua kursi dan ada meja kecil maksudnya gitu teman-teman. Sekarang kita cek table lainnya. Nah ini ada juga nih, ini pasti smoking area nih karena open space ya, cuma ada atapnya aja gitu. Kita cek lagi. Untuk yang ini namanya ruang santai teman-teman gitu. Nah ini ada tulisannya, ruang santai. Bukaannya lebar ya, ini bukaan juga lebar, jadi teman-teman gak usah khawatir pengap. Mejanya besar tuh, 2, 3, 4, 5, ada 5 kursi. Di situ ada stop kontak, dan ini untuk pendingin udaranya ya, coolingnya. Di atas juga ada coolingnya gitu. Nah dari sini teman-teman bisa dapatkan ini nih, suara gemericik air dari kolam kecil di sebelah kirinya gitu teman-teman, di sebelah sini nih. Oke, setelah dari ruang santai ini, di sebelah juga ada masih table lagi ya, dengan ornamen gaya-gaya Jepang ya. Ada tulisan di belakangnya sana, ada satu table besar dan 4 kursi. Nah gitu teman-teman, kita cek juga yuk area yang di bagian belakang seperti apa gas. Oke teman-teman, sekarang kita cek ke bagian belakangnya seperti apa. Itu akses masuk, belok ke sini galeri, ini ada kasir, di sini table, jalannya ke sini ya. Oke, langsung kita cek ke area bagian belakangnya seperti apa, yuk gas. Oke, setelah melewati tangga ini teman-teman akan mendapatkan ini papan petunjuk ya. Jadi dari sini mentok kita belok ke kiri, ada More Garden. Kita lihat ada tulisan City Light juga, dan juga
more greenery. Yuk kita cek seperti apa di sebelah sananya. Gitu teman-teman. Oke, cukup ramah difabel ya aksesnya. Jadi ini ada tangga dan ini cukup satu mobil nih teman-teman, dan ini ternyata areanya luas banget areanya nih ke bawah sana. Jadi ternyata yang tadi itu cuma halaman depannya. Jadi ini kayu, tadi kita turun belok ke kiri ke arah sini. Yuk kita cek seperti apa akses di bagian bawahnya dan seperti apa yang katanya ada pemandangan Gunung Gede Pangrango di area belakangnya. Yuk gas. Nah, ternyata benar teman-teman. Nanti saya zoom ya. Itu di kejauhan siluet Gunung Gede Pangrangonya. Sebentar kita zoom. Oke teman-teman, bisa lihat ada siluet perbukitan di sana. Menurut info dari waitressnya itu adalah jajaran barisan Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita zoom out ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di kejauhan sana teman-teman bisa lihat siluet pegunungan. Nah, sekarang kita terusin ke akses bawahnya di sana seperti apa. Yuk gas. Ini tempatnya emang art banget ya. Ini ada lampu-lampu nih. Lampu-lampu penghias jalan ini kayaknya kalau malam keren nih. Gitu teman-teman. Yuk kita terus ke bawah. Oke, kita sudah sampai di area bawahnya. Nah, ini ternyata banyak banget table teman-teman di bawah ya, dan ini cakep-cakep banget nih. Tempatnya tuh didesain emang indah ya. Cocok sini dengan nuansa tropis ya. Banyak tanaman-tanaman tropis nih di sini teman-teman. Nah, yuk kita cek. Kita lihat area yang di sini dulu ya teman-teman ya, seperti apa. Nah, ternyata gini nih areanya. Tuh. Open space banget. Nah, di situ ada motor jadul nih. Ada Honda Supra gitu. Oh, sorry teman-teman, ternyata bukan Honda Supra tapi Honda 70 gitu. Siapa yang dulu pernah punya Honda 70 ini? Gitu. Nah, ini tabelnya enak ya. Sekarang saya akan kasih lihat view dari sebaliknya. Ini nah, teman-teman langsung memandangi kawasan pegunungan di depannya. Yuk kita cek. Oke, setelah dari sini tadi kita cek Honda 70 juga. Kita geser ke spot yang lain lagi. Di sini kayaknya ada kitchen ya sama tempat makan. Ini juga baik table-table nih teman-teman. Yuk kita cek spot lainnya di tempat ini seperti apa. Gas. Oke, dari sana kita langsung geser. Ini ada beberapa spot lagi nih teman-teman, cakep banget. Dan ini di kejauhan juga kita masih bisa mendengarkan suara kicauan burung di sini teman-teman. Gitu. Yuk. Oke, sebelum kita ngecek ke sebelah sana, saya tertarik nih yang ada di belakang tembok ini. Ada spot apa ya? Yuk kita gas. Gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah masuk kita bisa ke sebelah kiri dulu nih. Nah, di sini ada table ya teman-teman. Sini ada table dan ini view-nya bagus banget nih. Gitu. Ini view-nya langsung Gunung Gede Pangrango. Di sini ada table juga dan sebentar. Nah, di sebelah sana ini juga ada table yang langsung menghadap ke daerah sini. Kira-kira gitu teman-teman. Asik ya pemandangannya. Nah, ini view around dari sebelah sini teman-teman. Dari sayap sebelah kirinya kita bisa langsung lihat pemandangan yang luar biasa. Gitu teman-teman. Nah, di depan sana itu barisan Gunung Gede Pangrango. Oke, setelah kita ngecek area yang ini, yuk kita cek area lain berikutnya. Kita ke sebelah sana ya teman-teman. Yuk. Gas. Nah, ini daerah Moss Point. Yuk teman-teman. Ini juga view-nya bagus ya. Banyak spot-spot hijau di sini. Kira-kira gitu teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang saya akan cek buku menunya. Teman-teman bisa pause videonya kalau mau lihat detail-detail menunya seperti apa. Gas. Oke teman-teman, ini pesanan kita udah datang nih, namanya es teh semangka, salah satu bestsellernya di sini. Yuk kita cobain yuk. Dari penampakan ini kan siang hari ya, weekday. Ini seger banget sih kayaknya nih. Nah gitu teman-teman, yuk kita cobain, gas. Oke teman-teman, kita aduk dulu nih es teh semangkanya supaya lebih jatuh. Garisnya jatuh teman-teman, sorry ya. Ini kita aduk supaya rasanya benar-benar keluar seperti apa yuk. Oke, kita cobain. Oke, ini emang cocok banget diminum siang hari ya teman-teman. Ada potongan buah semangka aslinya, es batunya juga pas banget takarannya dia buat teman-teman. Ini gulanya pas, tidak terlalu manis tapi juga tidak kurang manis. Jadi ini emang rekomen banget buat kita minum di siang hari. Oke, untuk makanannya saya ada dua menu ya. Ini ada sapi masak pedas dan ini sapi tumis jeruk. Yuk kita cobain teman-teman satu persatu gimana rasanya. Kita coba yang tumis jeruk dulu. Oke, cobain. Ini dia. Mantap. Oke, teman-teman, ini tumisannya kerasa enak banget. Minyaknya pas. Ada rasa asin yang cukup kuat. Jadi teman-teman, ini cocok banget kalau pakai nasi putih ditambah kerupuk dan ada garnish acar di sini. Ini bakal menambah cita rasa si sapi tumis daun jeruk ini, apalagi dimakan di siang hari. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita cobain yang pedasnya nih, gitu yuk. Kita cobain. Oke, ini namanya sapi masak pedas. Ini teman-teman. Oke, kita cobain. Oke teman-teman, ini buat yang suka pedes, ini luar biasa. Cabenya nggak kaleng-kaleng. Buat teman-teman yang lagi ngantuk di siang hari, ini cocok banget dan rekomen. Kira-kira gitu teman-teman. Yuk digas. Oke, ini banyak banget spot hijau di sini ya teman-teman. Dan view-nya oke sih. Jadi suasana emang nyaman banget di sini. Bumi Rineh, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Overall mengenai Bumi Rineh, Kabupaten Bogor, letaknya strategis di pinggir jalan raya sehingga Anda yang mau berkunjung mudah menjangkau lokasinya. Yang kedua, tempatnya juga sangat indah, banyak spot-spot menarik dan konsep yang diusung oleh tempat ini juga keren menurut saya. Banyak unsur artnya ditambah pemandangan indah di bagian belakang tempatnya. Sekian untuk episode kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.